Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laspiawati, NPM 19010116. Saya dari kelas manajemen. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah perekonomian Indonesia. Kedatangan Belanda yaitu tahun 1596. Armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Tahun 1602 dibentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan dan India. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya. Selanjutnya zaman kolonial. Kultur stelsel dari 1830 sampai 1870. Sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu digalakkan karena permintaan di pasar dunia tinggi. Belanda dengan gubernurnya Jenderal Van der Bosch pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendanai perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1829 dan Perang Padri. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870. Dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis balas budi dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900-an. Fokusnya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini, lembaga pengkreditan rakyat mulai muncul, atau modalnya diawali oleh lumbung desa. Kemerdekaan. Masalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang: uang keluaran de Javasi Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Juli 1946, rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul yaitu 500 juta. Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada Bursa Indonesia kepada hiperinflasi. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1/10. Selama periode 1950 sampai 1965, RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme, dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Poros Jakarta Moskow, Peking, merebut Irian Barat, dan sebagainya. Namun, yang terjadi adalah inflasi sampai 3 di Orde Lama, yaitu dari 1945 sampai 1966. Sejak keberhasilan Orde Lama yaitu 1. Penyelenggaraan KTT Asia Afrika pada tanggal 20 sampai 24 April 1955 di Bandung. Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Pembangunan infrastruktur seperti TPRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, dan jalanan utama, yaitu seperti Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto. Keempat, menjadi tuan rumah Games of the Emerging Process, yaitu Ganevo pada tahun 1963. Kemandirian bangsa. Dalam sidang umum
ketiga MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Hal tersebut latar belakangi oleh keluarnya Republik Indonesia dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Kekurangan Orde Lama yaitu satu, keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964. Yang kedua, terbengkalainya perekonomian Indonesia, inflasi sampai dengan 650%. Ketiga, situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri. Akhir Orde Lama. Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntunan rakyat yaitu Tritura. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1967. Orde Baru 1966 sampai 1998. Awal pemerintahan. Sehari setelah diberi mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat, yang dipimpin Presidium 3 orang, Soeharto sebagai ketua, Adam Malik di luar negeri, dan Sri Sultan HB perekonomian. Kebijakan moneter awal Orba yaitu tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat, memakai bantuan LN untuk menutup defisit anggaran, menerapkan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Kebijakan sektor real awal Orba, liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing, diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Fokus pembangunan pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970-an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Sejarah ekonomi Orde Baru. 1. Rehabilitasi dan pemulihan dari tahun 1966 sampai 1971. Yang kedua, pertumbuhan cepat dari 1971 sampai 1991. Ketiga, penyesuaian terhadap anjloknya harga minyak dari 1982 sampai 1997. Keempat, liberalisasi dan pemulihan dari 1987 sampai 1997. Versi Halil dalam buku The Indonesian Economy. Selanjutnya yaitu garis besar perjalanan pembangunan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949, yaitu mempertahankan kemerdekaan. 1950 sampai 1960 pembangunan infrastruktur politik, 1961 sampai 1966 pembangunan terkomando, 1967 sampai 1980 pembangunan ekonomi stabilisasi, 1981 sampai 1987 proteksi dan industrialisasi, 1988 sampai 1997 liberalisasi ekonomi, 1997 sampai 1998 vakum dilanda krisis ekonomi. Selanjutnya 1999 sampai sekarang yaitu pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia. Keberhasilan Orde Baru yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun, pendapatan per kapita dari 260 tahun 1970 menjadi 500 pada tahun 1980. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986. Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau 40,08% tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa atau 15,8% tahun 1990. Masa reformasi. Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsif dan koreksi terhadap Orde Baru.
Agenda reformasi antara lain sebagai berikut. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Pembangunan, upaya perwujudan tujuan bernegara yang bertuang dalam pembukaan UUD 1945 dilaksanakan melalui pembangunan yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sektor dalam penanggulangan kemiskinan yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para stakeholders lainnya, yaitu swasta, perbankan, perusahaan, masyarakat, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.